setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 26 Oktober 2023. Dari Taman Rusa bersama saya sudah ada koordinator liputan Bang Muhammad Nur. Halo Nur. Ya Cey. Kita lagi kasih makan rusa. Siapa tahu bisa jadi kuda. Gak bisa ya. Nggak bisa. Dan ada juga rekan saya asisten koordinator liputan Fiska Jonda Haju. Udah kasih makan rusa? Ini tinggal satu. Oke. Ju, gimana nih kabar dari redaksi Ju? Aduh, kabar redaksi ya. Baik banget kabar redaksi. Hari ini banyak berita yang sudah masuk, ada sekitar 28 berita yang sudah masuk dari hanya Batam, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, dan beberapa daerah lainnya. Oke. Nah, berita yang sudah masuk itu adalah Bawaslu Batam menertibkan baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturannya. Ada aturan Perda, ada PKPU, dan Undang-Undang Nomor tentang Pemilu ya. Jadi mulai hari ini ya itu. Mulai hari ini. Tadi yang di pohon-pohon nggak boleh karena itu mengganggu ketertiban umum. Lalu yang depan di gedung pemerintah, di sekolah, masjid itu nggak boleh karena melanggar aturan. Lalu juga nggak boleh pilihlah saya kata. Kalau ada baliho dengan kata-kata pilihlah saya, coblos jadi nomor berapa itu nggak boleh. Secara aturan nggak boleh. Hari ini sudah ada 9 kecamatan ya, kalau nggak salah. Lalu juga ada, waduh nih, OJK gandeng Polri kena tekan angka kejahatan. Jadi tingginya angka kejahatan di jasa keuangan membuat OJK berkolaborasi dengan Polri ya, agar dapat menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan keuangan. Itu terkait kasus fintech, terus asuransi, itu seberapa banyak di Batam, Ju? Pinjol-pinjol. Ada beberapa sih, tapi baca Batam Pos esok hari. Sip. Nah, tok. Perda pajak dan retribusi siap diterapkan tahun depan. Siap-siap ya warga Batam. Parkir resmi naik. Yang biasanya bayar 1.000, bayar 2.000. Yang biasa bayar 2.000, bayar 4.000. Itu 2.000 untuk roda 2, 4.000 untuk roda 4. Jadi jangan kurang ya, tahun depan itu cuman sisihin habis belanja-belanja kemana-mana cuma nyisihin 2.000 untuk roda 4. Ya. Nanti dimarahin karena tapi itu berlakunya di mall, di mana nih Ju? Semua tempat. Semua tempat. Oke. Nah, ya mulai tahun depan. Tahun depan. Ya. Ini juga Polsek siap gelar operasi untuk awasi balap liar. Nah, beberapa polsek yang kayak di Batu Haji Sagulung ya, itu sering terjadi balap liar dan polseknya menyatakan kesiapan untuk menggelar operasi mengawasi balap-balap liar yang ada di jalan-jalan umum. Karena itu sangat mengganggu sih kayaknya. Balap liar itu kita lagi pulang tiba-tiba orang trek-trekan, wah mengganggu banget. Tapi ini perlu menjadi perhatian Ju. Setiap malam minggu di kawasan Baloi, itu di Jalan Raden Patah itu trek-trek liar terjadi. Pak Polisi, catat Pak Polisi, Kapolsek Lubuk Baja, mohon jadi perhatian ya Pak. Iya. Jalan Raden Patah, Baloi. Siap. Sama itu Cey, Simpang Kara ya, Simpang Kara, Simpang Franky itu. Yes. Dan beberapa malam lalu ya, tadi malam kalau nggak salah ada kecelakaannya, tabrakan karena trek-trek di situ. Trek-trekan. Ya. Nah, ini dari tiket. Tiket ini biasanya sangat disenangi oleh pembaca batampos.co.id. Ya. Nah, sekarang demi meminimalisir calo-calo, jadi si Pelni menerapkan Pelni Mobile Apps. Jadi ada aplikasi yang bisa untuk pembelian tiket di sana aja. Jadi tidak perlu pakai calo. Ya, sangat jadi nggak perlu memberikan uang lebih lah. Ya. Uang lebihnya bisa untuk jajan, beli permen, beli apa saat gitu. Di kapal. Senang banget itu. Nah, dari tiket kita pergi ke kuota haji bertambah 20.000. Nah, untuk Batam lagi dihitung nih berapa sih Batam itu dapat penambahan kota. Jadi jika ada dapat penambahan kota, jadi yang sebelumnya tahun depan bisa naik tahun ini. Jadi agak 20.000 itu seluruh Indonesia ya. Jangan bilang Batam ya. Kalau Batam wah enak banget harus itu. Harus dipertegas dong. Bang naik aja Bang. Insya Allah aja. Amin. Nah, juga ada Kapolda Kepri sebut upaya pencegahan peredaran narkoba telah dilakukan semaksimal mungkin. Lalu juga dari Tanjung Pinang, Samsat serap 45,4 miliar pajak kendaraan bermotor. Dan BP2RD Tanjung Pinang siapkan pemasangan tapping box. Jadi untuk minimalisir bocor. Lumayan banyak juga berita menarik untuk besok ya Ju. Balik lagi ke Batam. Yes.
Baharkam tangkap 2 kapal ikan asing, katanya dari negara tetangga sih. Ya, Oh, Vietnam. Selalu ya. Selalu. Dan Lantamal dan Bakamla amankan 22 box benur. Nah, banyak banget itu. 22 box itu setara nilai berapa itu kalau benur ya? Ya biasanya ribuan ya. Dalam satu Iya. box itu bisa ribuan. Dalam satu box ada beberapa kemasan. Tapi lagi. kalau kita besarkan lagi dan dijual itu Sangat jauh merugikan ribuan. negara ya itu Sangat, di sangat. Ya, nilainya miliaran gitu. Yes. Itu jadi perhatian Menteri kita, Menteri Kelautan dulu, kelautan. Bu Susi. Saya jadi ingat Bu Susi kalau Itu dia. bahas masalah benur. Nah itu aja Beliau sih. sangat concern ya. Berita-berita yang akan yang sudah ada di emailnya Batampos. Oke. Nah, tapi deh. penentuannya pengusulan di halaman 1 apa? Kita halaman akan metro tanya apa? sama Ini Bang. Bapak Desi. Ya, Nah, thank Bang, you. seperti yang dikatakan Juanda tadi itu, Iya. listing ada beberapa berita yang menarik. Kira-kira yang keutama gimana Bang Nur? Ya, nanti kita usulkan untuk ke depan yang soal kejahatan transaksi di Pinjol ya. ya. Fintech. Karena secara nasional ada 115 kasus ya, dan ada 2 kasus di Kepri. Kepri. Mhm. Nah, itulah OJK menggandeng teman-teman dari kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk meminimalisir gitu kan. Karena sekarang kan sangat mudah sekali ya untuk mengakses pinjaman online itu. Tinggal download aplikasi, Iya, aplikasi. ajukan peminjaman. Betul. Sementara kadang-kadang nggak memperhatikan syarat dan ketentuannya gitu Iya, kan. iya. Ah. Tapi mungkin maksud Iya. rekan kita wartawan yang meliput berita itu tadi, Hmm. pinjolnya itu di Jakarta, tapi penggunanya di Kepri, Ya, masuk Batam itu kali ya? ya. Jadi penyedia jasa pinjolnya di wilayah lain, Yes. penggunanya ada Penggunanya di di Kepri, Kepri, ya. dan terbilang tinggi ya pengguna Iya, pinjol iya, di iya. Kepri itu. Dan biasanya kalangan anak-anak milenial gitu kan. Benar. Ah, Paling betul. tinggi milenial ya, Bet- usia milenial. Betul. Itu utama menarik Iya, ya, Bang, ya? saya kira itu menarik karena ada 2 kasusnya di Kepri. Seperti apa kasusnya nanti bisa disimak besok Yes, gitu ya. iya. Betul lah. Mhm. Yang kedua soal kuota haji ya. Ya, kuota haji. Ini menarik juga karena kan masa Ada 2.000, ya, 20.000. masa tunggu sekarang kan sampai 20 tahun untuk Jadi akan Untuk semakin, Kepri. maksudnya akan semakin ah, mendikitkan ya, Ya, walaupun jadi dengan- memang tak banyak pengaruh ya. ya dengan penambahan 20.000 ya lumayan ya. Jadi kalau kuota nasional itu kan 221.000. Yes. Mhm. Nah dengan penambahan 20.000 menjadi 241.000. Nah mudah-mudahan Kepri khususnya Batam itu dapat kuota yang lebih banyak lagi gitu ya. Andaikan kita dapat agak 100 atau 200 orang Itu aja, udah termasuk itu ini ya, sangat membantu berpengaruh gitu. ya. Itu akan membantu Iya. mengurangi waktu tunggu. Masa tunggu ya. Mhm. Dan saya kira bukan segitu ya, bisa jadi bisa lebih banyak lagi karena Bisa di lebih. Batam terbilang tinggi minat masyarakat untuk menunaikan Mudah-mudahan ibadah Batam haji. dapat Ibadah kuota lebih haji. banyak lagi. Iya, betul. Amin. 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 Nah, terus ya perda pajak tadi ke Metropolis ya. Perda pajak itu ke Metropolis ya, Bang? Ya, pajak dan retribusi. Jadi di sini ada 2 macam ya. Ada pajak, ada retribusi. Yang membedakan tuh begini. Kalau pajak itu masuk kategori misalnya parkir di mall, di yang berlangganan. Iya, iya. Nah, itu kan dipungut oleh pihak pengelola sendiri, mall. iya. Nah, nantinya itu dibayarkan dalam bentuk pajak ke Yes. pemerintah. Sedangkan yang di tepi jalan itulah yang namanya retribusi gitu. Itu yang naik juga. Jadi kendaraan roda 2 itu jadi 2.000, roda 4 jadi 4.000. Sempat kita bahas di Litsus beberapa Iya. waktu lalu ya, Pak. Iya. Anggota DPRD Pak Likai menyatakan kurang setuju sih dengan kenaikan itu. Tapi ya oke, pelayanan ditingkatkan, barulah pajak dinaikkan. Iya. Kalau pelayanan masih belum maksimal, rasanya karena masih banyak. Tapi perlu jadi perhatian kita, Bang Nur. Hmm. Itu dalam pengelolaan parkir pinggir jalan, Ya. kadang kalau pemerintah bilang ada karcisnya, tapi begitu fakta di lapangan tidak ada karcis, katanya habis lah, inilah segala macam. Mudah-mudahan. Ya, memang perlu ditertibkan sih. Ya, Makanya memang potensial lossnya sangat tinggi sekali ya. Banyak, Sangat tinggi. tinggi. Sebenarnya potensinya ya. Potensinya sangat bisa ratusan miliar ya kalau sebenarnya mau kita hitung itu secara kasar. Tapi kan pemerintah punya sistem perhitungan sendiri Ya. yang nilainya ya tadi ya nggak sampai seratusan miliar ya, sekitar 30-an ya. Ya, tapi pendapatan pun cuman jauh dari target. Ya, Iya. Itu kemarin anggota DPRD Batam Likai menyebut Ya. sangat-sangat jauh dari target. Yes. Saya kira itu Kenaikan sudah diketuk, tapi semoga pendapatan retribusi daerah meningkat, Dan pelayanan semakin meningkat ya. meningkat juga. Dan Iya, jangan iya. sampai ada yang kita maksudnya pas kita masuk nggak ada orang, begitu kita keluar Muncul. tuh. Ya. Ya.
Jadi Karena penting sisi pelayanan lah. Yes. jadi selain itu nanti kita juga usulkan yang soal tangkapan ini ya. Tangkapan Bakamla itu ya. Ya. Barhakam ya. Baharkam. Baharkam Ada ya. dua, Baharkam sama Bakamla. Ah, ya, nanti bisa kita gabung untuk diusulkan di halaman 1 kan. Satu ya. Satu benur, Oh. satu nelayan. Nelayan, Oh, iya. oke. Terus memang ini menjelang akhir tahun biasanya narkoba mulai masuk nih. Ya. Dan Batam, Kepri khususnya itu adalah pintu masuk. Kita ingat masih dulu beberapa kasus ada yang 1 ton, ada 2, Kenapa ya? Yang jelang Satu akhir tahun itu 1,2 banyak ton. masuk narkoba. ya kan akhir tahun mau ada pesta. Semua ingin Ya, semua kan ingin ada happy pesta gitu. tanpa narkoba. Iya, Yes. iya. Oke. Tapi iya, nanti lah itu. Jangan di sini. Tunggu kamera off baru kita bahas ya. Bang Nur, terima kasih atas Ya, sama-sama, Cey. waktunya. Ya. Ju, Ya, thank you. Terima kasih. Nah. Oke. Nah, pembaca setia Batam Post dari Taman Rusa Sekupang, demikian Hot News edisi Kamis 26 Oktober 2023. Berita-berita selengkapnya dapat juga disaksikan di kanal batampost.co.id dan juga media sosial Batam Post. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post, salam redaksi. Langganan. Langganan juga. Perda pajak retribusi siap diterapkan tahun depan. Kenapa?